Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia, yang pada kali ini saya akan melanjutkan kajian eh, filosofi Al-Mahfuzat atau kata-kata mutiara yang sering menjadi materi pelajaran di banyak pesantren di Indonesia. Nah, pada kali ini menginjak pada poin yang ke-13 ya, kalau nggak salah, yang berbunyi al-waktu asmanu minaz zahabi. Yang artinya adalah bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas. Nah, sehingga mungkin kita dapat mengatakan bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas itu adalah sebuah filosofi betapa pentingnya dari sebuah waktu. Nah, ini mungkin satu bentuk ungkapan atau bentuk nasihat untuk mereka, tidak hanya bagi kaum idealis ya, yang masih tetap teguh ya untuk menegakkan suatu kebenaran misalnya atau keadilan misalnya di atas muka bumi ini ya, tapi juga bagi mereka manusia ya, yang seringkali juga untuk perlu menengok ke kanan atau mungkin menengok ke kiri ya, serta mungkin juga melihat ke belakang ya, bagaimana kita saat bermain ke kampung yang jauh lebih berada di sana ya, sepertinya akan lebih mahal lagi ya. Jadi tidak hanya sekedar emas itu, tapi bumi beserta seisinya ya, bahwa waktu itu eh, lebih mahal dari sebuah atau sebongkah emas itu sendiri. Nah, lalu kemudian bagaimana seandainya jam atau waktu itu bisa diputar ke belakang? Nah, tentunya hampir semua manusia itu akan ingin kembali ke belakang, akan ingin kembali menjalani masa-masa kecil dahulu ya, mengurai masa-masa kecilnya yang sangat indah, bagaimana masa-masa kecilnya yang dulu pernah dilaluinya ya, yang memang tidak akan mungkin ya itu akan terulang, tidak akan mungkin itu akan terjadi untuk yang kedua kalinya ya. Ya, paling itu hanya akan didapat ya saat kita bermimpi saja kan. Nah, lalu bagaimana dengan manusia yang menginginkan menunda pergerakan waktu yang terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang ya. Nah, tentu itu merupakan hal yang mustahil terjadi ya, karena tidak ada satupun manusia itu akan mampu mengulang waktu kembali ke belakang. Baik ya, dan memang manusia ya yang mampu itu adalah mereka yang mengulang momentumnya atau suasananya saja. Misalnya kita suka mengadakan satu pertemuan reuni misalnya, rendezvous ya, atau mungkin kunjungan silaturahmi ya, ke teman, sahabat, saudara ya, atau yang mungkin sudah lama tidak berjumpa ya. Nah, itu pun suasananya ya suasana yang sudah tidak lagi sama ya, dan itu juga pasti sudah mengalami berbagai macam perubahan, berbagai macam pergeseran, berbagai macam hal yang sudah tidak seperti dahulu lagi. Nah, tapi mungkin setidaknya ya kita akan dapat mampu mengulang kembali ya minimal lokasi ataupun individu orangnya yang pernah bersama dahulu ya. Ya, paling itu saja yang jika ingin merekayasa masa lalu yang telah terlewati dan ingin kita ulang kembali ya. Nah, itu mungkin sekelumit dari gambaran bahwa betapa
al-waktu asmanu minaz zahabi benar-benar nyata ya, bahwa waktu itu sangat berharga ya, daripada sebongkah emas ya. Sehingga mungkin saya dapat garis bawahi di sini adalah jika suatu peluang dan satu kesempatan yang sangat penting dan yang sangat berharga, hendaknya jangan dilewatkan begitu saja. Dalam arti adalah bagaimana masa muda kita itu agar tidak terlewati begitu saja dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi bersama. Kenapa? Karena namanya peluang, namanya kesempatan, ataupun sering kita sebut dengan waktu, itu tidak akan terjadi pengulangan kembali. Nah, itu ya yang harus kita garis bawahi bersama. Lalu kemudian bahwa waktu itu sendiri secara semantik ataupun secara hermeneutika ya, ataupun secara makna dan secara tafsir memang memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Ya, ada yang disebut dengan the time is money, ya, waktu itu uang. Al-waktu kas-saifi, ya, waktu itu ibaratnya seperti mata pedang, ya, yang jika tidak digunakan mungkin justru akan memotong, memenggal diri kita sebagai pemilik pedangnya itu sendiri atau sebagai pemilik waktu itu sendiri. Nah, sehingga sebenarnya bahwa waktu yang dimiliki oleh seorang manusia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semuanya sama. Bahwa waktu yang diberikan adalah dalam sehari 24 jam. Sehingga kalau kita boleh mengilustrasikan bahwa orang yang cerdas, yang pintar, yang berhasil, lalu kemudian yang sukses, dulunya juga sama, mendapatkan waktu dari Tuhan, ya, mendapatkan waktu dari hidupnya, dengan mungkin mereka yang saat ini mengalami kegagalan, ataupun mereka yang biasa-biasa saja, ya semuanya sama, mendapatkan jatah waktu selama 24 jam dalam sehari. Nah, itu juga garis bawah yang lain ya, yang harus kita maknai bahwa al-waktu asmanu minaz zahabi. Lalu kemudian dari penjelasan saya tersebut di atas ya, kurang lebih saya ingin meringkas bahwa kehidupan yang kita jalani ini ya hampir sama memiliki 3 waktu ya yang sama-sama kita miliki. Bahwa dalam hidup kita itu memang sebagian orang hanya bisa membelah waktu menjadi 3, yaitu waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Bahwa waktu kemarin itu adalah manusia sering sebut sebagai waktu yang sudah terjadi, terlewati, dan sudah tidak lagi kita miliki karena sudah terlewati. Lalu kemudian yang kedua adalah waktu sekarang yang saat ini kita jalani. Itulah waktu yang dimiliki oleh manusia karena sedang menjalani waktu itu sendiri dan pada saat ini. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan waktu yang akan datang. Nah, sementara yang ketiga ini orang sering mendefinisikan adalah sebagai waktu yang mungkin bisa jadi milik manusia, tapi bisa juga bukan lagi milik manusia. Nah, ini artinya adalah bahwa waktu esok hari atau waktu yang akan datang belum tentu juga hadir menghampiri kita. Kenapa? Karena usia, karena takdir, karena kesehatan, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Seseorang bisa saja tidak akan mendapatkan hari esok, tidak akan mendapatkan minggu besok,
tidak akan menemui bulan besok. Bahkan banyak juga yang akhirnya tidak mampu mencapai tahun besok, ya. Kenapa? Karena ia ditakdirkan untuk tidak bisa melanjutkan lagi hidupnya, tidak sanggup lagi menjalani hidupnya secara normal, tidak lagi sanggup untuk melanjutkan fisiknya karena ia harus terbaring lemah di rumah sakit, harus terbaring istirahat di tempat tidur, harus istirahat beserta keluarganya dan harus dijaga oleh keluarganya yang memang harus merecovery kesehatannya selama sekian hari, selama sekian minggu, selama sekian bulan, selama sekian tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita sampaikan, perlu saya ingin mengatakan di sini ya, bahwa dalam kesempatan ya yang sangat berharga itu tentunya tentang waktu ya, sehingga Tuhan itu, Allah itu dalam kitab sucinya sampai menyampaikan sumpahnya demi waktu ya, atau yang sering kenal dengan wal asri, demi masa ya. Asrun itu waktu ya, masa. Sering juga diterjemahkan sebagai masa atau zaman atau abad atau era. Nah, sehingga dilanjutkan dalam ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin. Benar-benar ditandaskan bahwa ya seperti yang kita singgung di atas tadi, ya sesungguhnya. Jadi ini bentuk-bentuk penekanan dalam bahasa ya, dalam linguistik kebahasaan. Innal insana lafi khusrin. Sungguh bahwa manusia itu benar-benar ya, lamut taukid sini, benar-benar dalam kerugian. Nah, kecuali siapa? Mereka illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu hanya mereka-mereka sajalah orang-orang yang beriman ya, orang yang bertakwa ya, dan mereka orang-orang yang mampu berbuat kebajikan, mampu beramal soleh, mampu melaksanakan kehidupan secara maksimal. Kan itu pemaknaan dari amilus solihat. Nah, kurang lebih itu ya kaitannya dengan al-waqtu minaz zahabi. Kurang lebihnya itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.